2 minggu lalu kita dihebohkan dengan video viral jenazah ABK Indonesia di kapal Cina dibuang di laut. Media di Korea Selatan yakni MBC mempublikasikan video jenazah anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilempar ke tengah laut. Terkait hal tersebut, YouTuber Jang Hansol mengulas video itu di kanal YouTube-nya Korea Rumit pada Rabu 6 Mei waktu setempat. Dilansir oleh Kompas.com, dalam video itu disebutkan MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut kebetulan tengah bersandar di Pelabuhan Busan. Dalam berita, video itu disebutkan berada di Samudra Pasifik bagian barat, di mana terdapat sebuah kotak dibungkus kain merah. Berdasarkan terjemahan dari Hansol, kotak yang ditempatkan di geladak kapal adalah Ari, pria berusia sekitar 24 tahun. Disebutkan bahwa dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan meninggal dunia. Di video itu, nampak seorang kru mengguncang dupa dan menaburkan cairan sebagai bentuk upacara pemakaman di sana. Setelah melakukan upacara tersebut, jenazah itu kemudian dibuang ke tengah laut. Dalam video, sebelum Ari meninggal sebelumnya, sudah ada Alpata yang berusia 19 tahun dan Sepri 24 tahun di mana mereka juga dibuang ketika meninggal dunia. MBC menayangkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para ABK yang mana bagian surat tersebut terdapat kesepakatan bila suatu saat mereka meninggal dunia, maka jenazahnya akan dikremasi. Nantinya, proses kremasi itu akan dilaksanakan ketika kapal bersandar di suatu tempat dengan catatan abunya akan dipulangkan ke Indonesia. Dalam surat itu, terdapat juga pernyataan mereka akan diasuransikan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 150 juta rupiah yang akan diserahkan kepada ahli waris mereka. Kemudian Hansol mengartikan bagian selanjutnya di mana ada yang bersaksi tempat kerja mereka cukup buruk dan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Dikatakan bahwa rekan kerja yang meninggal itu sudah sakit selama 1 bulan. Disebutkan juga bahwa korban awalnya kram hingga kemudian mengalami pembekakan di bagian kaki sebelum menjalar ke tubuh dan mengalami sesak. Dalam tayangan itu disebutkan bahwa pelaut dari Cina minum air botolan dari tanah, namun kru Indonesia diminta minum air laut. Seorang pelaut yang bersaksi mengungkapkan dia merasa pusing karena tidak bisa untuk meminum air laut dan mengaku ada dahak yang keluar dari tenggorokan. Dalam tayangan itu disebutkan bahwa mereka bekerja sehari selama 18 jam, di mana si pelaut menuturkan dia pernah berdiri selama 30 jam. Pengacara dari Pusat Hukum Publik Kim Jong-chol mengatakan bahwa ada kemungkinan paspor mereka disita dan terdapat uang deposit agar mereka tidak bisa kabur. Selama bekerja di sana selama sekitar 13 bulan, 5 kru kapal itu menerima gaji sekitar 150.000 won atau sekitar 1,7 juta rupiah. Jika dibagi per bulan, maka para pelaut hanya menerima sekitar 135.000 rupiah. Kapal itu disebut adalah kapal penangkap tuna, namun dalam beberapa kesempatan, mereka juga menangkap hiu di mana hewan itu akan ditangkap menggunakan tongkat panjang. Setelah itu mereka akan memotongnya di mana sirip hiu dan bagian tubuh lainnya akan disimpan di dalam kapal secara terpisah. Demikian Tribun News Update hari ini, dan akan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menurut saya, Cina itu sudah sangat kejam memperlakukan ABK Indonesia. Kami bahas ini karena saya pribadi pernah bekerja di kapal ikan milik Taiwan. Kapal ikan tuna loh ya. Tepatnya tahun 98 di Tanjung Benoa, Bali. Taiwan juga terkenal cukup kejam, tapi tidak sekejam Cina. Oke, sedikit cerita, Bos. Sedikit cerita nih ya. Sebelum kerja, tidak ada sama sekali dokumen yang harus saya baca, apalagi ditandatangani. Cukup memperkenalkan diri kepada kapten si Taiwan tersebut. Cukup memperkenalkan diri, lalu ya diterima begitu saja. Ya, karena si Taiwan itu juga tidak ngerti bahasa Indonesia, dan saya juga tidak ngerti bahasa Taiwan. Jadi di Tanjung Benoa, Bali tersebut hanya segelintir kapal-kapal ikan milik Indonesia. Selebihnya kapal Cina, Taiwan, Vietnam, dan lain-lain. Jam kerja di kapal ikan tuna hampir semua sama. Tengah malam pukul 00, lempar umpan sampai pukul 7 pagi. Selesai itu bersihkan geladak, lalu tidur. Jam 12 siang tarik umpan hingga pukul 7 malam.
Selesai itu bersihkan geladak, lalu tidur. Dan jam 12 malam, lempar umpan lagi. Itulah jam kerjanya. Naik makan lebih baik, masih lebih baik dari kapal Cina. Karena kami diperbolehkan makan ikan yang kita dapat. Artinya ikan yang kita dapat ini selain ikan tuna yang kita jual ya. Artinya ikan tuna yang kecil-kecil juga masih bisa kita makan. Jadi artinya lebih segar daripada logistik yang sudah berminggu-minggu. Dan tidak pernah kami minum air laut. Air laut hanya untuk mandi. Dan kami juga memang tidak pernah cuci baju. Cukup ikat baju. Cukup ikat baju dengan tali pancing, lalu lempar ke laut. Oke. Sekiranya udah ada kursi, kita tarik dan kita jemur di palka belakang. Makan sehari 5 kali. Pertama, makan malam pukul 00 sebelum lempar umpan. Kedua, sekitar jam 7 selesai lempar umpan. Ketiga, makan siang sekitar jam 12 sebelum tarik umpan. Dan keempat, sore jam 3. Ini makan cemilan dan dibagi 2 shift. Dan kelima, selesai tarik umpan, yaitu jam 7 malam. Dan mengenai tidur, tidak ada kamar sama sekali. Yang ada hanya dek terbuka. Dek terbuka. Dan dek tersebut sangat dekat dengan mesin. Dan sudah pasti berisiknya minta ampun. Dan karena mesin tidak pernah mati, dan juga sangat panas tentunya. Karena mesin tidak pernah mati. Kami semua tidur hanya mengenakan celana dalam. Saya digaji 1 juta per bulan. Tidak seperti kapal Cina yang keterlaluan tersebut ya. 135.000 per bulan. Kalau kami digaji 1 juta per bulan. Itu gaji pokok. Dan jika dapat sirip, hiu, atau telur ikan, jelas sirip hiu tersebut bernilai mahal. Dan bisa kita total bersih gaji dan penjualan sirip hiu ikan dan telur ikan tersebut bisa mendapat 3 juta per bulan. Per ABK. Yaitu ABK biasa aja, semacam saya. Bekerja di kapal ikan tuna menurut saya sangat berat dan berbahaya. Jam kerja bisa mencapai 18 jam. Rata-rata hampir segitu semua. Belum lagi ombak yang sangat ganas, di mana air laut bisa kita pegang dari geladak paling depan. Dan terkadang ombak laut menghantam muka. Ikan terbang melayang masuk ke kapal. Dan berbahayanya, jika kita tidak bisa menyeimbangkan posisi kita di kapal, maksud saya kuda-kuda kita, macam saya lah, saya masih baru. Jadi di ombak yang seperti ini, ya, kapal pun juga seperti ini. Jadi saya harus setiap ombak itu, malam-malam, saya harus berpegangan. Di pinggir kapal itu ada besi. Itu selalu saya pegangan. Kalau tidak saya pasti mental. Dan bisa dipastikan nggak mungkin ditolong lagi. Ya, kalau diombak seperti itu siapa yang mau berani menolong ya? Gitu. Dan sudah pasti saya sering dibully. Ya. Setiap ABK yang baru pasti dibully. Saya merasakan itu selama 2 bulan dibully. Dan bahayanya lagi, jika kita dapat ikan cucut atau ikan marlin. Ikan marlin moncongnya itu seperti pedang.
dan bisa membunuh kita jika kita terkena tusuk di badan atau di punggung. Kalau kena tertusuk di badan atau punggung, ya kuat kemungkinan pasti mati. Karena itu pedang gitu loh. Itu cucut marlin itu seperti pedang, keras dan tajam, tembus seluruh hati. Tapi jika kena kaki atau tangan, ya pasti diamputasi. Dan sudah pasti kita tidak menerima asuransi. ABK tidak akan menerima dapat asuransi sama sekali karena dari awal bekerja kita tidak ada satu dokumen pun yang kita tanda tangani. Jadi kalau meninggal ya hanya dimakamkan begitu saja. Ya setahu saya kalau di Taiwan yang meninggal itu agak jarang ya. Sekalipun ada, memang kapal itu langsung putar balik untuk menguburkan jenazah ABK tersebut. Jadi jangan sampai busuk, langsung putar balik ke daratan terdekat untuk dimakamkan. Tidak seperti kapal Cina yang main lempar aja ke laut. Ya. Bahaya memang Cina ini. Ya kalau masalah kerohiman bagi yang meninggal, seandainya masih ada saudara yang mengklaim bahwa jenazah ABK tersebut adalah saudaranya, kemungkinan bisa mendapatkan dana kerohiman. Tapi jika yang diamputasi cukup menerima uang kerohiman dan tentunya tidak bisa bekerja lagi. Jadi begitulah perlakuan yang kita terima sebagai ABK. Bekerja sebagai ABK kapal ikan tuna sangat berat dan berbahaya. Dan menurut saya perlakuan kapal Cina terhadap ABK Indonesia sudah sangat tidak manusiawi. Tidak manusiawinya seperti minum air laut, makanan tidak layak. Padahal kita di laut mancing ikan. Ya kan, mancing ikan gitu loh. Jadi selain ikan tuna itu pasti ada dapat kita ikan apa gitu ya. Ikan marlin ya kan, atau ikan hiu atau ikan kerapu, ikan apa kan bisa kita makan gitu. Ya. Jadi tidak mungkin seperti kapal Cina itu, mungkin ikan lain dapat tapi yang bisa makannya itu hanya orang Cina mungkin. Jadi orang Indonesia tidak dikasih. Jadi makanan orang Indonesia itu hanya ya logistik yang udah berminggu-minggu ya, yang udah nggak segar gitu. Dan jenazah tinggal lempar ke laut. Menurut saya sih pemerintah kita tidak akan terlalu ambil pusing dengan hal-hal kecil seperti itu. Ya menurut dugaan saya pemerintah kita ya walaupun sebagus ini Jokowi tetap tidak akan mau ambil pusing dengan hal-hal yang sepele. Karena memang negara kita memang sudah seperti itu dari dulu. Anggap masyarakat kecil itu yang hanya mengandalkan otot itu dianggap hal yang biasa apapun terjadi pada masyarakat itu. Tapi walaupun begitu, ya kita kasih dukungan lah buat pemerintah kita. Jika bukan kita yang mendukung, lalu siapa lagi, bro? Ya. Kita diperlakukan biasa atau diperlakukan cuek atau diperlakukan ya terserah lah katanya kan gara-gara virus corona, tapi tetap kita kasih dukungan buat pemerintah kita. Karena memang ya begitulah pemerintah kita. Mau siapain lagi ya lo, kita berontak ya kita juga yang bahaya ya kan. Jika pemerintah kita peduli dengan warganya, maka pemerintah kita harus menuntut negara Cina untuk bertanggung jawab. Terlebih lagi atas rumor-rumor virus corona. Kuat dugaan adalah rekayasa Cina.
Mungkin sudah saatnya negara-negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, memutuskan hubungan diplomatik ataupun hubungan perdagangan dengan Cina, negara tidak beradab. Jangan karena dan jangan karena keuntungan ekonomi semata kita diperlakukan biadab oleh negara Cina. Stop hubungan diplomatik terhadap Cina dan stop hubungan perdagangan dengan Cina. Indonesia pasti maju tanpa Cina.